Mana sih? Oh ini. Dia basalis. Mencium otak. Kayaknya masih ada lagi. Oke. Tadi yang ditanya nggak bisa jawab siapa? Susah mbak. Gak apa-apa, emang susah. Emang sengaja agak gampang. Gampang deh kita kali ini. Tapi ini basicnya gitu loh. Jadi cara basic tapi langsung. Jadi ada langsung referensi. kita harus bedain dulu nih antara sindrom semioovale sama ganglia basalis. Nah, kita lihat. Jadi mereka itu bagian dari otak sini, otak tengah, tapi di bagian dalamnya, pokoknya struktur yang bentuknya nggak jelas, samsek di bagian dalam. Nah, itu masuk ke bagian-bagian yang sindrom semioovale sama ganglia basalis. Nah, jadi bedanya adalah kan ini letaknya lebih profunda. Nah, kalau misalnya sindrom semioovale itu tuh yang substansia albanya yang di dalam otak. Jadi yang warnanya putih-putih ini di dalam otak nih, jangan lihat garisnya ya. Pokoknya warnanya lebih muda di dalam. Pokoknya lebih muda. Ini masuknya ke sindrom semioovale. Sedangkan kalau misalnya ganglia basalis itu yang substansia grisea yang di dalam otak. Nih, misalnya yang ini nih ada putamen, globus pallidus dan sebagainya itu termasuk ganglia basalis. Jadi ganglia basalis ini yang warnanya lebih gelap di dalam otak. Nah, misalnya lihat ini. Lihat ya. Lihat ini semuanya. Kalau yang putih-putih ini pokoknya semua yang putih-putih ini masuknya sindrom semioovale. Semuanya nih yang putih-putih. Tapi kalau yang hitam-hitam yang di sini, nah itu ganglia basalis. Oke, udah tahu bedanya? Pak sederhana banget kan? Gampang banget kan ternyata. Ya lanjut. Kita bahas dulu sindrom semioovale. Nah, sindrom semioovale itu dibagi lagi menjadi 3. Ada serabut asosiasi, pemisura, sama proyeksi. Ada yang tahu bedanya? Oke, jadi serabut asosiasi itu dia menghubungkan bagian-bagian otak tapi di satu hemisfer doang. Jadi setengah doang nih, setengah kayak gini. Ada di sini, entah dia di sini kayak atau di mana, pokoknya nggak sampai melewati hemisfer sebelahnya. Jadi serabutnya cuma ada di salah satu sisi doang. Ada di dua sisi sih, tapi dia nggak melewati tengahnya. Kalau yang melewati tengah yang menghubungkan kanan sama kiri itu yang serabut pemisura. Yang paling besar tadi apa? Corpus callosum. Gitu. Kalau serabut proyeksi itu dia berjalannya dari korteks brain atau otak ke bagian bawahnya lagi. Jadi misalnya jadi serabut ini bukan cuma serabut yang menghubungkan sesuatu, tapi dia membawa sinyal. Misalnya nih, serabut proyeksi membawa sinyal dari korteks ke pons, atau dari korteks ke cerebellum, atau dari korteks ke medula spinalis. Nah itu termasuk serabut proyeksi, jadi arahnya dari atas ke bawah. Nah, lihat serabut proyeksi. Nah ini serabut proyeksi itu ini ya, dari atas ke bawah. Ini termasuk serabut proyeksi. Oke? Kembali lagi ke kapsula interna. Nah kita ke serabut proyeksi terlebih dahulu. Jadi serabut proyeksi yang tadi aku bilang yang naik turun dari otak ke bawah dan sebagainya itu harus melalui yang namanya kapsula interna. Jadi kapsula interna ini sebagai jalannya menuju otak dari bawah. Nah kapsula interna sendiri dia terbagi jadi 3 lagi. Jadi ada crus anterior di bagian atas sini. Terus ada genu itu kan artinya lutut ya. Jadi ya bentuknya kayak sudut kayak lutut gitu, makanya disebut genu. Terus ada crus posterior. Nah nanti jaras-jaras otak atau jaras-jaras saraf yang lewat ini tuh beda masing-masing bagiannya. Jadi kalau misalnya traktus kortikospinal itu dia lewatnya crus posterior. Kalau traktus apalah yang lain itu bisa lewatnya yang di anterior. Nah ini tabelnya. Tapi kalian menurutku nggak usah hafalin. Oke, ini potongannya kalau ini ya, ini dipotong, terus dipotongnya kayak gini. Nah kelihatannya kayak gini. Jadi bentuknya si kapsula interna yang genu, crus anterior sama posterior kelihatan kalau potongannya itu transversal kayak gini. Tapi kalau misalnya potongannya dia vertikal kayak koronal gitu, seret, nanti hasilnya kayak gini. Nah ini potongannya kan diginiin ya. Itu cuma kelihatan ya udah itu kapsula interna doang, tempat lewat jalur saraf ke atas. Jadi selalu lewat sini, nggak mungkin lewat samping, nggak mungkin. Gitu. Oke, udah. Next. Ini ada corona radiata. Nah, corona radiata ini dia lanjutan dari kapsula interna. Jadi dari kapsula interna, kalau misalnya mau ke ujung korteksnya, dia kayak nyebar swing apa sih kayak matahari. Ya gitulah pokoknya dibayangin aja yang
kesininya. Nah itu namanya corona radiata. Jadi kayak corona artinya kayak mahkota gitu, ingatnya gitu aja. Udah, next. Ini radiatio optica. Nah ini lanjutan dari persarafan mata. Kalau mata kan awalnya mulai dari nervus sel-sel bipolar di nervusnya. Terus nanti di retina, habis dari retina nanti lanjut ke nervus apa yang penglihatan? Ophthalmicus. Sini. Terus dia menyilang di chiasma opticum. Terus lanjut ke tractus opticus. Nah, baru nanti lanjutkannya ke radiatio optica sampai ke lobus occipital. Ingat untuk melihat lobusnya occipital ya, bukan lobus frontal. Nah, sudah, next. Ini serabut komisura. Kalau mau jelasnya mungkin kita lihat aja kali ya. Nah, ini. Jadi ini kan gak jelas ya. Pokoknya bagian-bagian gak jelas tuh masuknya yang ke materiku ini. Kita hilangin dulu untuk otaknya. Nah, ini hide dulu. Nah, ini apa tadi yang kanan kiri? Corpus callosum. Jadi ini corpus callosum ya. Terus tadi kita bahas sampai mana sih? Ntar kelewatan lagi. Oh, komisura. Ya. Jadi kalau misalnya serabut komisura yang paling besar ini corpus callosum. Nah, terus apa lagi ya? Nah, terus ada juga namanya bagian otak yang namanya fornix. Kita hilangin dulu lah. Right. Ini kan ventriculus tertius itu ya. Right. Enggak penting. Ya Allah. Nah, ini ada namanya fornix. Nah, ini fornix. Fornix ini juga ada kanan dan kiri. Kalau kanan dan kiri berarti yang hubungin serabut apa? Komisura. Ya udah, namanya dia menghubungkan fornix berarti namanya komisura fornicis gitu. Kalau misalnya kita hilangin ini, right. Jadi di bagian ya Allah. Nah, harusnya di bagian tengah sini nanti ada namanya komisura fornicis. Nah, lihat dulu ya di PPT. Nah ini, tadi kan fornix kan, ada komisura fornicis di bagian tengahnya. Dan fornix sendiri itu bakal dibagi menjadi beberapa bagian. Kalian identifikasi dulu di bagian bawahnya yang kayak jelendong ini namanya hipokampus. Nah terus di bagian depannya ada corpus mammillaris. Selain itu masuknya fornicis. Nah lihat ya di sini. Nah tadi yang berjendol-jendol apa namanya? Hipokampus. Kalau di depan sini namanya apa? Corpus mammillaris. Nah kalau ini amigdala ya. Ini amigdala. Yang nyanyi itu tahu bukan rumah. Gak lucu lagi. Ya gitu. Lucu Mbak, jangan repot ya Mbak. Ada bagian-bagiannya juga. Ada kolom, ada korpus, ada krus gitu. Tapi kayaknya nggak usah dihafalin, nggak apa-apa. Next, apalagi tadi. Nah, corpus callosum itu juga bakalan ada bagian-bagiannya. Ini bagian anterior ya, ini lobus frontal, ini lobus occipital. Nah, yang bagian dari sini ini rostrum kayak ekor gitu, rostral. Terus ada yang genu, terus ada bagian truncus itu kan badan artinya. Sama yang bagian belakang ini splenium. Nah, nanti dari bagian genu itu bakal memanjang itu loh, serabutnya memanjang ke depan. Namanya adalah forceps minor. Atau karena dia terletaknya di bagian os frontal, lobus frontal kan namanya forceps frontalis. Kalau ini nanti forceps occipitalis atau yang mayor. Next. Ini yang aku bilang tadi yang serabut asosiasi. Jadi dia menghubungkannya itu di setengah lobus doang gitu. Setengah ini ya. Nah, ada yang pendek sama yang panjang. Kalau yang pendek itu dia menghubungkan antar gyrus. Kalian ingat area Brodmann? Area Brodmann kan sebenarnya dibagi 3 kan. Jadi ada yang sensorik, ada yang motorik, sama yang asosiasi. Nah, yang menghubungkan antar area asosiasi itu serabut asosiasi ini. Ada yang panjang sama yang pendek. Kalau yang pendek ini yang cuma antar gyrus, kalau yang panjang ya lebih panjang lah gitu.
Kalau yang pendek nama lainnya juga fibrae arcuata karena dia bentuknya arcuat kayak gini, atau U fibers. Nah ini ya, U fibers. Nah kalau yang panjang, tinggal lihat ini fasciculus longitudinal superior. Kalian lihat dia menjalannya dari mana? Berarti dia menghubungkan antara lobus frontal, parietal sampai occipital. Terus ada fasciculus longitudinalis yang inferior, berarti antara yang temporal sampai occipital. Kalau uncinnatus frontal sama temporal gitu. Nah, hafalin aja. Next. Ganglia basalis. Nah, ganglia basalis ini yang tadi yang hitam-hitam itu ya. Ini kalau dipotongnya seperti ini. Gini ya, potongnya. Kelihatan bakalan ada apa? Ada putamen, ada globus pallidus yang lateral, ada yang medial gitu. Nah, kalau misalnya 3D-nya lihatnya kayak gini. Lah udah hilang. Nah, nih lihat, ini putamen ya. Ini dari depan, kelihatan nggak? Ini putamen, lihat di height. Nah, ini globus pallidus yang lateral, di height lagi. Nanti ada lagi globus pallidus yang medial, gitu. Makanya pada pemotongannya nanti kelihatannya seperti ini. Karena kan berurutan kan. Terus ada juga nucleus caudatus di bagian atas. Ini nucleus caudatus. Terus ada juga nucleus subthalamicus yang di bagian bawah sini. Sebenarnya ada satu lagi substansia nigra yang berperannya pada Parkinson. Tahu Parkinson disease? Ya, tahu. Parkinson tahu yang gerakannya coccygeal rigidity, ya, yang tremor. Itu karena kerusakan di ganglia basalisnya. Oh iya, ini aku lupa jelasin. Jom. Nah, tadi yang tempat masuk dari banyak jarah saraf apa? Kapsula interna, termasuk dalam serabut proyeksi. Jadi ini ya yang kayak serat-serat ini kapsula interna. Nah terus kayak ini, lihat yang ini corpus callosum. Terus apa lagi ya? Nah terus ada yang tipis di sini di samping. Ini kayaknya claustrum deh. Yang tipis, coba lihat di sini ya. Nah, kan ada yang tipis kan? Ya boh. Nah, mungkin aku sampai ngezoom di sini aja, aku kira bisa di-zoom. Pokoknya di zoom ada apple ya. Ya, ini mungkin claustrum. Tapi di sini nggak terlalu kelihatan untuk globus pallidus sama putamennya. Pokoknya di sini kelihatan cuma kapsula interna sama corpus callosum. Dan terus kita, oh iya, jadi fungsinya ganglia basalis itu untuk menyempurnakan gerakan. Jadi itu kalau misalnya dari otak kan ada gyrus pre-sulcus sama post-sulcus yang ada motorik primer. Nah sebenarnya kalau misalnya kita mau gerak, masuknya itu ke korteks prefrontal dulu. Jadi korteks prefrontal itu dia gunanya untuk mengetahui, oh kita mau gerak ini nih habis ini. Nah baru dari situ nanti dilanjutkan ke korteks motorik primer sama somatosensorik. Dari situ nanti nggak langsung turun ke otot, tapi dia harus dikoordinasi dulu sama ganglia basalis dan cerebellum. Nah kalau lewat ganglia basalis supaya gerakannya sempurna, misalnya kamu mau ninju orang, udah ngontrol, ternyata aku maunya nggak terlalu kuat, nggak terlalu lemah, jadi yang ngontrol itu sih ganglia basalis supaya gerakannya sesuai yang kamu mau. Ya pokoknya supaya sempurna. Nanti dari ganglia basalis naik lagi ke korteks, baru nanti ke bawah. Ke bawah ke ototnya yang mau digerakin. Makanya kalau misalnya pada Parkinson yang dia ada tremor atau yang kaki ini itu gara-gara ada kerusakan di ganglia basalis, terutama di substansia nigra. Ya. Terus ini ada terakhir, tadi aku lupa jelasin sana, tapi sebenarnya enggak. Ini jarang banget keluar, kayaknya nggak pernah. Ini ada rhinencephalon. Jadi sebenarnya ini perpanjangan dari bagian otak yang fungsinya untuk penghidu atau untuk penciuman. Nah ini kan kayak dia memanjang gitu kan, kayak antena ke depan. Nah dari sini ini tuh udah masuk ke nervus penciuman olfaktori gitu.
ini bulbus olfactorius. Nanti nervusnya itu masuk bercabang-cabang ke lamina cribrosa, os, ethmoid, dea. Ingat kan? Blok 1, 2. Ethmoid. Jadi pokoknya ada lamina cribrosa yang di bagian dekat hidung yang bulat-bulat ada pori-porinya. Itu nanti masuk nervus olfactori. Oh gitu doang sih, ini bulbus olfactorius, terus ya udah ke otak. Nah, gitu doang. Ya terus jangan lupa kalian perlu download ini supaya memahami, karena aku juga nggak paham. Itu berapa Pak? Nah, setahu aku kemarin aku tuh belinya murah doang. Di sini sebenarnya berbayar tapi belasan ribu, kalau nggak salah 17. Di Shopee ada nggak ya? Itu yang biru itu enggak? Luarannya biru. Iya, di App Store. Tapi kalau di Samsung kayaknya lebih mahal gitu loh. Sampai ratusan. Coba kalian cek. Samsung. Itu lifetime. Iya. Oh ini Nucleus caudatus ya teman-teman sini. Oh itu. Jangan lupa belajar. Aku udah ngajar 3 kali kan, maksudnya kayak dari tahun pertama aku belajar sebagai praktikan, terus aku mengajar di tahun kedua dan ketiga, aku tetap gak ngerti. Susah sekali. Wow, coba juga. Ini asli Mbak. Apalagi kita. Oh, nggak tahu, tapi kayaknya nggak tahu sih. Ya begitu. Hai itu. Hai guys. Kita dari Expedit Belakang.